Dongeng Marsinah. Marsinah buruh pabrik arloji, mengurus presisi, merakit jarum, sekrup, dan roda gigi. Waktu memang tak pernah kompromi, ia sangat cermat dan pasti. Marsinah itu arloji sejati, tak lelah berdetak memintal kefanaan yang abadi. Kami ini tak banyak kehendak, sekedar hidup layak sebutir nasi. Marsinah, kita tahu, tak bersenjata. Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih, lalu meluap kemana-mana. Ia suka berpikir, kata siapa, itu sangat berbahaya. Marsinah tak ingin menyulut api. Ia hanya memutar jarum arloji agar sesuai dengan matahari. Ia tahu hakikat waktu, kata siapa, dan harus dikembalikan ke asalnya, debu. Di hari baik, bulan baik, Marsinah dijemput di rumah tumpangan untuk suatu perhelatan. Ia diantar ke rumah siapa, ia disekap di ruang pengap, ia diikat ke kursi. Mereka kira waktu bisa disumpal agar lengkingan detiknya tidak kedengaran lagi. Ia tidak diberi air, ia tidak diberi nasi, detik pun gerah, berloncatan ke sana kemari. Dalam perhelatan itu, kepalanya ditetak, selangkangnya diacak-acak, dan tubuhnya dibiru lebamkan dengan besi batangan. Detik pun tergeletak, Marsinah pun abadi. Di hari baik, bulan baik, tangis tak pantas. Angin dan debu jalan, klakson dan asap knalpot mengiringkan jenazahnya ke Nganjuk. Semak-semak yang tak terurus dan tak pernah ambil peduli meregang waktu bersaksi. Marsinah diseret dan dicampakkan, sempurna sendiri. Pangeran, apakah sebenarnya inti kekejaman? Apakah sebenarnya sumber keserakahan? Apakah sebenarnya asas kekuasaan? Dan apakah sebenarnya hakikat kemanusiaan, Pangeran? Apakah ini? Apakah itu? Duh Gusti, apakah pula makna pertanyaan? Saya ini Marsinah, buruh pabrik arloji. Ini surga bukan? Jangan saya diusir ke dunia lagi. Jangan saya dikirim ke neraka itu lagi. Malaikat tak suka banyak berkata, ia sudah paham maksudnya. Apa sebaiknya menggelinding saja bagai bola sodok, bagai roda pedati? Malaikat tak suka banyak berkata, ia biarkan gerbang terbuka. Saya ini Marsinah, saya tak mengenal wanita berotot yang mengepalkan tangan, yang tampangnya garang di poster-poster itu. Saya tidak pernah jadi perhatian dalam upacara dan tidak tahu harga sebuah rencana. Malaikat tak suka banyak berkata, tapi lihat, ia seperti terluka. Marsinah itu arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini. Dirabanya denutnya di kita dan diingatkannya agar belajar memahami hakikat presisi. Kita tatap wajahnya setiap hari, pergi dan pulang kerja. Kita rasakan detak-detiknya di setiap getaran kita. Marsinah itu arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini. Dongeng Marsinah, karya Sapardi Djoko Darmono. Panggilan pulang. Bangun tidur, ia langsung menghidupkan telepon genggam. Mudah-mudahan ada pesan. Masih ngantuk, masih ada kabut mimpi di matanya, masih temaram. Sebenarnya, apa perlunya pagi-pagi menyalakan telepon genggam? Paling-paling cuma dapat pesan ringan.
Bagaimana tidurmu semalam? Sarungnya enak kan? Lupa sama saya ya? Tadi saya nunggu lama di kuburan. Azan subuh berkumandang. Penuh hujan. Ia buka telepon genggam. Tumben, ayah kirim pesan. Ibu sakit, kangen berat. Nenek sudah 3 hari hilang. Makam kakek belum sempat dibersihkan. Sarung ayah dicuri orang. Hutang stabil. Pohon nangka di samping rumah tumbang. Bisa pulang, bisa minta izin telepon genggam. Pesan terakhir. Musik. Telepon genggam menyanyikan The Beatles. Mother. Joko Pinurbo panggilan pulang. Review singkat puisi Dongeng Marsina. Makna. Puisi Dongeng Marsina bermakna sangat mendalam tentang perjuangan hidup, melawan pembungkaman suara, dan sangat menyentuh perasaan. Puisi ini menggabungkan antara dua dunia, yaitu dunia sekarang dan juga akhirat kelak, yang sangat kontras perbedaan di antara keduanya. Marsina adalah contoh dan pengingat kita dalam memperjuangkan hidup. Dari kebahasaannya, bahasa yang digunakan berupa bahasa sehari-hari, sehingga arti, pesan, tujuan dari puisi Pak Sapardi kali ini langsung dapat dirasakan dan direnungkan oleh pembacanya. Yang kedua, review singkat puisi Panggilan Pulang karya Joko Pinurbo. Dari segi makna, puisi ini menceritakan seseorang yang sedang dirindukan oleh keluarganya di kampung. Melalui rutinitas sehari-hari, yaitu saat bangun tidur. Puisi ini mengajak pembaca untuk memikirkan bahwa sekali-kali harus pulang ke rumah di mana segala kenangan kita banyak tersimpan di sana. Dari segi kebahasaan, puisi ini memiliki bahasa yang mudah dipahami dan juga sangat sederhana. Terdapat kalimat yang menarik bagi saya yang jarang ditemukan pada puisi lain, yaitu terdapat pada kalimat terakhir.